Oke, jadi saya ulangi lagi untuk UAS. Jadi ini bentuknya kelompok, ya. Kelompok tergantung kelasnya, tapi bisa 3, bisa 4 orang, ya. Kita jadikan 5 saja kelompok ini, artinya kelompok 4 orang. Kemudian siapa anggotanya lagi tadi terserah kalian yang menentukan, tapi ingat, jadi digabung ya, jangan yang bisa-bisa semua. Oke, ini kebijakan dan kesepakatan kelas. Oke, sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Nah, ini tugas kelompok, tapi bukan berarti artinya masing-masing orang hanya menyerahkan ke yang bisa saja. No. Oke, semua harus punya sumbangsi. Oke, gitu. Karena nanti presentasinya masing-masing anggota kelompok harus presentasi. Oke, gitu. Nah, namanya kerja kelompok ini sangat bergantung pada apa? Pada kerjasama kalian. Kalau ada yang bisa, tapi kemudian tidak membantu yang lain, bisa jadi dan saya jamin presentasinya akan kacau balau. Dan ini akan merugikan semua kelompok. Jadi kerjasama ya, masing-masing saling membantu gitu. Nah, apa yang harus kalian lakukan ya? Tadi saya sudah kirim baru sih ya, artikelnya ada 5 artikel yang lagi-lagi kalian bisa pilih kelompok mana memilih artikel yang mana. Oke, gitu. Nah, ya, jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5 orang anggotanya, ya, tergantung kelasnya. Nah, kemudian kalian harus apakan ini dengan apa yang harus kalian lakukan dengan presentasi ini. Jadi paling tidak begini. Jadi saya nanti akan hanya mendengarkan. Nah, tapi dari mendengarkan itu saya mengerti struktur artikel itu seperti apa, masing-masing apa yang akan dibicarakan, ya. Jadi kalau kalian menyampaikannya secara baik, secara runut, secara betul, maka tanpa tahu artikelnya pun mestinya saya ngerti, right? Gitu. Nah, apa aja yang harus dimasukkan misalnya ya? Ini bukan kalian harus menjawab pertanyaan satu, enggak. Kalian sampaikan presentasi secara keseluruhan, itu kita bisa ngerti apa yang kalian sampaikan. Tapi yang pertama, kalau kalian presentasi, ingat ya, di mana-mana dan kapanpun, kalau yang pertama itu harus kalian lihat secara menyeluruh dulu. Oke? Jadi kalian mau presentasi bisnis, mau presentasi apa? Presentasi, lihat dulu yang umumnya. Jangan yang detailnya dulu, bingung orang. Right? Gitu. Jadi intinya sama, kalau kalian mau, kalau secara visual ya, kalian misalnya mau bilang tentang house tour, okay? Atau PTIK tour, ya, kalian mau menunjukkan, gitu kan? Lihat dulu dari depannya umum, pakai visual, dari bangunannya, baru masuk ke yang lain-lain. Nah, ini juga sama. Saya berharap seperti itu. Jadi kalian lihat dulu artikel secara keseluruhan, ya. Itu bisa menjawab how is the article structure. Okay? Present a diagram showing the structure of the article you are reading. Either it has which one is the introduction, the section, the body, and the concluding part. Jadi misalnya
kebetulan artikel yang saya kirim itu karena sumbernya sama, mudah-mudahan ini tingkat kesulitannya juga sama. Nah, tapi juga itu terdiri dari lebih dari 10 paragraf. Oke. Let's say ini artikel kalian itu terdiri dari 15 paragraf. Nah, kalian jelasin ya secara enak. Oke, 15 paragraf misalnya. Bagian introduction-nya itu ada di paragraf 1 sampai 4 misalnya ya. Kemudian bagian bodinya itu dari paragraf 5 sampai 13. Kemudian penutupnya ada di bagian 14 dan 15, paragraf 14 dan 15. Lanjut ke yang lebih detail, bicara tentang introduction-nya. Tadi seperti saya bilang, introduction harus memuat beberapa poin. Nah, kalian jelasin, misalnya paragraf 1 dia bicara tentang general statement, memperkenalkan apa yang ingin ditulis dalam artikel yang kalian baca. Oke. Kemudian paragraf 2 itu bicara tentang latar belakang misalnya. Begitu juga paragraf 3. Nah, baru misalnya kalian menemukan yang namanya thesis statement adanya di paragraf 4, right? Something like that. Okay. Nah, berarti artinya kemudian the body itu dari paragraf kelima sampai paragraf 13. Nah, bagaimana di body ini disusun? Misalnya disusun berdasarkan paragraf 5 ini sebetulnya ada 4 poin misalnya yang ingin disampaikan dalam the body. Ya. Poin pertama disampaikan dalam paragraf kelima sampai ke-7. Poin kedua 8, 9. Poin ketiga 10, 11. Poin keempat 12, 13. Something like that. Okay. Kemudian misalnya kalian juga bisa bicara. Nah, hubungan antara si paragraf the body tadi misalnya, ya, atau hubungan antara paragraf the introduction. Kalau tadi misalnya introduction-nya itu ada di di 4 paragraf, maka kalian bisa lihat tadi bicara tentang 1 itu bicara tentang general statement, kemudian kedua itu bicara tentang background. Nah, biasanya itu menghubungkan antara satu paragraf dengan yang lain, ada kata yang digunakan. Kalian bisa tambah, misalnya ada kata moreover. Artinya di paragraf atau paragraf itu menyampaikan gagasan yang sama dengan paragraf sebelumnya. Menyampaikan gagasan yang sejalan dengan paragraf sebelumnya. Atau kalau dia ada yang atau yang berbeda, ya, yang bertentangan dengan paragraf sebelumnya, misalnya ada kata yang menunjukkan itu, kalian bisa tunjukkan, oke? Gitu. Right? Jadi terlihat jelas terlihat keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Karena pada dasarnya ini kan tidak ada yang terputus, ya. Mestinya dia saling terkait satu dengan yang lain. Oke? Ada pertanyaan nomor 1, Rumawi? Jadi intinya yang satu ini fokus pada keseluruhan artikel secara lebih dahulu dan bahas tentang introduction. Yang kemudian yang 2 Rumawi kita bicara tentang the body. Oke. Kalian lihat bodinya. Nah, dalam contoh tadi misalnya saya bilang 5 sampai ke 13, right? Halo, masih terdengar suara saya? Yes. Ada gangguan. Right. Jadi, nah, lagi tadi seperti saya bilang ini, the body. How is the body of the article you are reading organized? Jadi bicara tadi itu, ya. Misalnya ada sebetulnya 4 poin yang ingin disampaikan, kemudian poin pertama disampaikan paragraf berapa, something like that.
Jadi kalian harus membaca seluruh artikel, right? Untuk bisa bicara secara komprehensif tentang artikel yang kalian baca, ya. Itu. Yang berikutnya, find the topic sentence of the two paragraphs within the body by showing the respective topic and the limiting statement. Nah, kalau tadi paragraf the body-nya itu terdiri dari 5 sampai 13, berarti berapa paragraf? 9 paragraf, ya. Kalian pilih 2 paragraf saja, pilih, terserah yang mana. Nah, kemudian kalian analisis, oke? Analisis. Yang pertama apa yang kalian harus lihat? Yang pertama, temukan topik sentence-nya itu yang mana. Kemudian identify what is the topic, what is the limiting statement. Jelas? Untuk 2 paragraf yang kalian pilih. Oke? Yang berikutnya, setelah kalian paragraf yang sama, ya, 2 paragraf yang sama yang kalian pilih, setelah kalian temukan topik sentence, ya, topik dan limiting statement-nya diidentifikasi. Yang berikutnya kalian lihat bagaimana kedua paragraf pilihan kalian itu dikembangkan, right? Apakah menggunakan sampel, detail, dan sebagainya. Jadi kalian lihat, oke, 2 paragraf saja yang menjadi pilihan kalian. Kemudian analisis dari paragraf development itu kalian masukkan ke dalam diagram, okay? Jadi terlihat jelas bagaimana, ya. Jadi bisa dengan mudah dipahami bagaimana pengembangan 2 paragraf yang kalian pilih itu dikembangkan lewat diagram, oke? Okay? How is the information in one paragraph related to the information in other paragraphs within the body section? Oke, nah ini tadi seperti saya bilang, lihat bagaimana hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Apakah dia menyampaikan gagasan yang sama? Apakah dia memberikan gagasan yang berbeda? Dan sebagainya dan sebagainya. Oke, nah itu bisa diperjelas dengan pilihan kata yang ada di paragraf tersebut. Oke, lanjut atau ada pertanyaan? Yang poin pertama, kedua saya. Find the topic sentence of the 2 paragraphs within the body by showing their respective topic and the limiting statement. Jadi tadi seperti saya bilang dalam artikel contoh yang terdiri dari 15 paragraf, kalau kalian sudah menemukan bodinya mulai dari dari paragraf kelima sampai paragraf ke-13. Berarti kan ada 9 paragraf, right? 9 paragraf di body. Nah, dari 9 paragraf itu kalian pilih 2 paragraf, oke? 2 paragraf untuk diapakan? Yang pertama untuk dilihat topik sentence dari masing-masing paragraf tadi itu apa, ya. Kalau sudah ketemu, jelasin topiknya apa, limiting statementnya apa dari masing-masing paragraf yang kalian pilih. Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oke, right. Itu ada lagi? Kalau yang pertama, Ustaz, how is the body of the article you are reading organized? Ya, tadi kan saya bilang, misalnya kalian lihat, makanya ini harus dipahami artikelnya secara menyeluruh. Lihat bagaimana si paragraf the body ini disusun.
Nah, tadi kalau balik lagi ke contoh, kalau paragraf bodinya dari 5 sampai 13, kemudian setelah kalian baca, sebetulnya ada berapa poin yang ingin disampaikan dari the body itu, ya, untuk mendukung thesis statement. Ya, let's say ada 4 poin. Oke, 4 poin yang ingin disampaikan. Poin pertama disampaikan dalam paragraf 5 sampai 7 misalnya. Kemudian poin kedua itu ada di paragraf 8-9. Poin ketiga di 10-11. Poin keempat di 12-13. Jadi bisa dilihat di situ organisasi penyampaian the body seperti apa, ya. Nah, kalian juga bisa tambahkan misalnya, dan paragraf-paragraf tersebut misalnya disampaikan berdasarkan apa? Berdasarkan can be detail, ya, can be in the form of contrast, or in the form of comparison, whatever it is that you find it interesting to say about the organization of the body. Oke, gitu. Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oke, right. Ada lagi kalau nggak lanjut? Yang berikutnya. Oke, yang berikutnya itu yang kalian harus sampaikan adalah the concluding section, ya. Nah, concluding section seperti saya bilang lagi sama dengan yang lain, bisa hanya 1 paragraf, bisa 2, bisa lebih. Nah, dalam contoh yang artikel yang tadi kita bikin contoh yang terdiri dari 15 paragraf, conclusion-nya itu ada di misalnya paragraf ke-14 dan paragraf ke-15. Oke. Paragraf ke-14 apa aja isinya? Nah, dia kalian jelaskan misalnya, ya. Kemudian paragraf ke-15 itu apa, ya. Isinya itu apa. Oke. Itu. Nah, kemudian others that you think are necessary to be covered in your presentation. Oke. Ini kan kita bicara tentang teori, right? Kita bicara tentang teori, ya. Nah, jadi artinya belum tentu artikel yang kalian baca itu sesuai dengan teori, gitu. Nah, jadi kalian bisa komentar misalnya, kok saya tidak menemukan ini, kok tidak ada? Kalian bisa lihat, atau kalian bisa juga lebih kritis. Kalau saya penulisnya, mungkin saya akan balik yang ini dengan ini, something like that. Whatever you think, ya, whatever you think, okay, it is necessary to make it a better article, ya. Tapi saya yakin karena penulisnya ini, kalau penulisnya itu profesional, maka mestinya tidak jauh berbeda dengan teori yang kita tahu, right? Nah, tapi kan ada penulisnya itu misalnya dia itu pejabat gitu, tapi pejabat menulis, tapi kan belum tentu pejabat itu tahu secara persis penulisan. Tapi kalau dia memang jurnalis misalnya, kan bisa jadi itu dia akan mengikuti rambu-rambu penulisan secara ketat, right? Nah, kalau kalian ingin sampaikan, maka kalian bisa ungkapkan di bagian akhir ini, oke? Jadi lagi kelompok artinya kalian harus membagi tugas, ya, membagi tugas sehingga presentasinya itu bisa berjalan dengan lancar, ya, smooth gitu, ya. Jangan kemudian pas presentasi antara yang satu dengan yang lain mesti nunggunya lama, oke, gitu. Jadi mesti lancar, oke. Jadi ini mesti kerjasama.
Nah, presentation format. The presentation is in PowerPoint. Jadi jangan bentuk yang lain ya. Selama ini PowerPoint yang kalian terima, yang saya berikan sebagai handout, what do you think of it? Terstruktur, terstruktur. Oke. Nah, jadi yang saya harap sudah baik belum tuh? Sudah baik belum? Baik, terima kasih. Sudah baik. Kalau sudah baik, harapan saya presentasi kalian, PowerPoint kalian harus lebih baik. Oke? Jangan lebih jelek. Insya Allah. Ya, jadi siapapun harus berkontribusi ya. Oke. Yang jago di PowerPoint bikin PowerPoint. Saya aja bisa, sekalian nggak bisa. Anak muda. Oke. Right, that's PowerPoint. Kemudian jangan lama-lama ya. Masing-masing 12 menit aja. Oke, jadi perlu latihan 12 menit lah maksimal. Oke, gitu. Kurang waktunya 12 menit. Cukup Ustaz. Cukup. Ya, kalau kalian secara terstruktur menyampaikannya itu mestinya dalam 12 menit itu sudah lebih dari cukup untuk mengcover semua poin yang saya minta. Oke, gitu. Jadi lancar. Kemudian the presentation ends with the Q&A session. Ya, kalau saya pikir ada yang perlu saya tanyakan, maka akan ada Q&A. Oke, gitu. Jadi that's it. Ya, untuk untuk UASnya nanti ini saya kirim dengan bahan yang terakhir ya. Jadi kalian bisa mengacu ke sini ya ketika menyusun ya. Oke, saya sudah berapa tahun yang ngajar? Sudah berapa tahun yang ngajar? Ada satu kelompok yang paling bagus sekali jauh ini ya. Satu kelompok, saya pikir itu 2-3 tahun yang lalu ya. Bagus sekali. Nah tapi sayangnya itu kok kebanyakan tuh waktu itu, kebanyakannya yang bagus itu yang sudah senior. Saya nggak tahu apa anak muda ini tidak bisa kerja untuk lebih teliti atau gimana, saya nggak tahu gitu. Ya, ada satu, I was impressed, very much impressed ya. Dia mengcover secara utuh gitu kan ya. Jadi artinya ngerjainnya jangan sembarangan ya, ngerjainnya jangan sembarangan. Nah, kalau ada yang bagus saya kirim ke Jakarta Post ya, sebagai contoh. Nih, kamu punya artikel sebetulnya dibaca loh sama mahasiswa, right? Gitu. Nah, oke, ini saya tutup ya, nanti saya kirim. Coba kita intip sedikit bahan kalau ada yang tadi saya kirim. Oh, ini nggak bisa dibuka ya kalau saya kirim pakai ini, berarti saya mesti buka dulu ya. Coba kamu buka Haji, bisa enggak? Sedikit tuh baik dalam proses. Saya coba ya Ustaz. Kali yang pertama yang tadi saya kirim. Oh. Sudah Ustaz.